Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa di dalam pertemuan kali ini, yaitu pertemuan dalam mata kuliah yang harus Anda ambil salah satunya di dalam semester ini, dan yang akan saya ampu yaitu mata kuliah hukum perikatan. Saudara-saudara sekalian, untuk semester ganjil 2020-2021, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa kuliah akan dilaksanakan secara online atau secara virtual. Oleh karena itu, kegiatan perkuliahan akan disampaikan dengan cara virtual, dengan cara mengirimkan materi-materi perkuliahan dan sekaligus mungkin nanti penjelasan secara virtual seperti ini di setiap kali pertemuan. Saudara sekalian, di mata kuliah hukum perikatan ini nanti Anda akan diampu oleh beberapa dosen ya, karena kelas ini paralel, tetapi setiap kelas itu akan diampu atau akan diasuh oleh satu orang dosen. Jadi kita tidak tandem dosennya, jadi untuk satu kelas satu dosen. Jadi Anda yang sudah berada di kelas ini itu nanti dosennya adalah saya, yaitu Ibu Kingkin Wahyuningtyas ya. Ibu Kingkin Wahyuningtyas yaitu merupakan salah satu dosen yang ada di bagian hukum keperdataan. Mata kuliah hukum perikatan yang sebagaimana juga pasti saudara sudah tahu, kodenya adalah HKK 616204. Kemudian mata kuliah ini disajikan pada semester ganjil untuk siswa semester 3. Nah, mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS. Jadi tidak panjang-panjang kita cerita tentang perikatan di satu semester ini dengan satu kali pertemuan durasi 100 menit, dan oleh karenanya karena materi hukum perikatan itu sesungguhnya teramat banyak, maka nanti tugas saudara adalah mempelajari lebih jauh di dalam literatur yang nanti akan bisa saudara lihat, literatur apa saja yang bisa saudara baca untuk materi perkuliahan ini. Teknik perkuliahan nanti akan kita lalui bersama secara daring, di mana saya akan setiap sesi atau setiap kali pertemuan saya akan menyampaikan substansi mata kuliah sesuai pokok bahasan yang sudah ditetapkan di dalam kontrak perkuliahan ya, tentunya juga mengacu pada RPS. Saudara, mata kuliah hukum perikatan ini adalah mata kuliah wajib ya, mata kuliah wajib fakultas dengan prasyarat hukum perdata. Jadi kalau Anda mau mengambil hukum perikatan, itu Anda harus sudah pernah mengambil hukum perdata ya. Jadi supaya Anda nanti dalam mengikuti perkuliahan ini nyambung apa itu yang dimaksud dengan hukum perikatan. Jadi basically-nya adalah hukum perdata. Anda harus sudah pernah mengikuti hukum perdata. Kemudian bobotnya tadi sudah saya katakan 2 SKS, dan nanti ada 16 kali pertemuan yang semuanya apa-apa pokok bahasan dan lain-lain berkaitan dengan perkuliahan online kita ini adalah nanti akan disampaikan atau akan dimuat di dalam kontrak perkuliahan yang bisa Anda baca. Jadi Anda sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen itu akan terikat kepada kontrak perkuliahan ini yang akan kita jadikan pedoman, akan kita jadikan acuan, akan kita jadikan landasan di dalam proses penyampaian dan perolehan mata kuliah ini secara sistematis dalam satu semester. Nah, nanti kontrak perkuliahan akan saya sampaikan dan Anda bisa juga menyimak secara tertulis, karena kontrak perkuliahan ini saya juga sampaikan secara tertulis, materinya bisa Anda pegang. Jadi selama satu semester ini Anda satu pokok bahasan, satu apa, 2, 3 dan seterusnya itu apa, itu nanti Anda akan bisa lihat dalam kontrak perkuliahan. Di samping kewajiban dan tugas-tugas Anda sebagai mahasiswa itu apa, Anda nanti akan bisa dilihat di kontrak perkuliahan. Sekian pengantar dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa
Untuk kegiatan mata kuliah hukum perikatan, kita akan mengacu dan berpedoman kepada kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan ini menjadi pedoman bagi mahasiswa dan dosen di dalam pelaksanaan proses pembelajaran kita ke depan. Mata kuliah ini saya sudah sampaikan, yaitu hukum perikatan dengan kode mata kuliah HKK 616204, akan disampaikan pada semester ganjil yang diikuti oleh mahasiswa semester 3 ya. Semester 3 atau semester 5 Anda ini? Semester ganjil lah. Kalau tidak semester 3, semester 5 ini diikuti oleh anak semester 3 atau semester 5. Kemudian mata kuliah ini merupakan prasyarat. Mata kuliah prasyarat artinya mata kuliah yang hanya dapat ditempuh setelah Anda mengikuti mata kuliah ilmu hukum. Di sini prasyaratnya adalah ilmu hukum. Kemudian ada beberapa dosen nanti karena ada beberapa kelas hukum perikatan ini secara paralel, dan yang ada di kelas ini dosen pengampunya ini saya ya, Ibu Kingkin Wahyuning Diah ya, yang saya kasih tanda merah warna merah ini kelas kita ya, kelas yang diampu oleh saya. Kita akan kuliah di hari Rabu pukul 15 sampai pukul 16.40, 2 SKS, mata kuliah ini 2 SKS ya. Sehingga pertemuannya 100 menit. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib fakultas ya. Mata kuliah wajib fakultas yang ditempuh pada semester 3. Ya, ini sudah jelas Anda adalah berada di semester 3 baru bisa menempuh mata kuliah hukum perikatan yang berposisi atau berstatus sebagai mata kuliah wajib ya. Kemudian mata kuliah ini akan diharapkan setelah Anda menempuh mata kuliah ini, Anda itu bisa memahami mengenai ketentuan umum mengenai hukum perikatan, terutamanya, dan lain-lain. Anda diharapkan mampu menguasai semua hal ketentuan hukum, ajas, teori, konsep, dan teori dan praktek di bidang hukum data material yang meliputi hukum perikatan ya. Perikatan. Kemudian operasional atau capaian pembelajaran perkuliahan ini apa yang akan kita capai di dalam satu semester ini? Tentu saja kita akan mengacu kepada masing-masing pokok bahasanya. Makanya dibuat setiap pokok bahasan ada judulnya, ada hal yang akan dicapainya melalui kegiatan pokok bahasan yang dirinci lagi ke dalam sub-sub pokok bahasan. Ya. Nah, ini. Jadi kita akan jumpa sebanyak 16 kali pertemuan dan itulah yang akan kita sampaikan dan yang menjadi capaian akhir dari perkuliahan ini selama satu semester yang diselingi pada pertemuan ke-8 itu kita akan UTS ya, lalu kita lanjut lagi pertemuan 9, 10, 11 sampai ke 16 dan setelah itu kita akan UAS semua materi yang telah disampaikan oleh dosen. Tugas dan kewajiban dosen sama-sama mahasiswa dan dosen harus sama-sama hadir di forum kelas meskipun ini virtual, tapi dosen siap stay, mahasiswa siap untuk hadir di forum kelas sesuai dengan jadwal ya, sesuai dengan jadwal perkuliahan yang sudah Anda terima. Kemudian kehadiran ini akan diukur nanti Anda harus minimal 80% dari jumlah total hadir, itu Anda harus hadir. Jadi kalau kita total hadir 16, 80% itu adalah 13. Jadi 13 kali pertemuan itu paling sedikit Anda harus hadir di kelas ini. Ya, harus hadir secara virtual, mengisi presensi,
Dan kalau itu tidak dipenuhi, maka Anda tidak bisa mengikuti ujian akhir. Anda harus membuat tugas, Anda harus mengikuti kuis yang dilaksanakan oleh dosen, lalu juga Anda harus mempunyai keaktifan di forum kelas saat berdiskusi atau saat dilakukan tanya jawab, dan Anda harus tertib. Ya, sama saya pun sebagai dosen harus tertib waktu, Anda pun sebagai mahasiswa harus tertib. Kemudian juga tidak hanya tertib waktu, tapi juga tertib segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, baik itu pakaian, waktu, cara berkomunikasi, ya. Nah itu harus Anda jaga ketertibannya. Lalu sistem penilaian nanti akan di nilai akhir itu merupakan kesimpulan akhir daripada kumpulan nilai-nilai lain seperti kuis, tugas, UTS, UAS, keaktifan. Nah, itu tadi keaktifan akan dinilai juga. Dan kehadiran di atas 80%. Nah, ini akan menjadi kolaborasi penghitungan nilai sebelum kita memutuskan tentang hasil nilai akhir. Dan nanti ini konversi nilai, ini juga harus Anda perhatikan ya, konversi nilai ini agak berbeda dengan yang terdahulu. Ya. Ini konversi nilainya seperti ini. Jadi 75 sampai 79, 80 sampai 100, A plus, B plus, B, dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi Anda tidak lulus ketika Anda memperoleh nilai di bawah 50 nilai akhirnya. Ini referensi, kita tidak ada buku yang dibuat oleh dosen, belum ada buku yang dibuat oleh dosen pembimbing atau dosen pengampu. Jadi Anda boleh membaca buku-buku ini sebagai referensi dalam mata kuliah hukum perikatan. Juga ditambah Anda harus dan wajib memiliki kitab undang-undang hukum perdata, karena nanti ini akan mengacu pada hukum perdata buku ketiga tentang perikatan. Nah, ini ya. Jadi ini mau tidak mau, suka tidak suka, Anda sebagai nanti calon sarjana hukum, apapun jurusan yang Anda ambil, hukum perdata adalah merupakan bagian daripada ilmu yang Anda tempuh di S1 ini. Dan itu nanti kalau Anda jadi jaksa, jadi hakim, jadi pengacara, kitab ini menjadi sesuatu yang wajib hukumnya bagi Anda punya. Ya. Oleh karena itu, lebih baik Anda beli dari sekarang, dan itu insya Allah kalau sepanjang belum berubah ya itu masih bisa dipakai. Kalaupun nanti berubah, ya itu sebagai sejarah bahwa itu pernah ada KUH Perdata tinggalan Belanda, ya berkelok workbooknya itu Anda harus punya. Nah, ini semua adalah merupakan referensi atau buku-buku yang bisa Anda baca. Sangat-sangat banyak buku-buku yang bicara soal hukum perikatan. Ya, jadi Anda tidak boleh beralasan bahwa materinya susah didapat. Enggak, kalau namanya hukum perikatan itu paling gampang nyarinya. Ya. Nah, nanti kontrak perkuliahan ini setelah disepakati oleh mahasiswa dan dosen, maka dosen akan menandatangani, mahasiswa akan menandatangani, dan mahasiswa ini akan diwakili oleh ketua kelas. Oleh karena itu nanti setelah saya menyampaikan ini, tolong siapa yang akan menjadi ketua kelas infokan ke saya. Kemudian dosen, ini adalah yang dimaksud dosen pengampu kelas atau dosen penanggung jawab kelas, ya, sehingga dosen ini nanti itu adalah saya, ya, yang akan menandatanganinya ini nanti saya, yaitu Ibu Kingkin Wahyuningtyas. Nah, mahasiswa belum ketahuan siapa, karena nanti kita belum tahu siapa yang akan menjadi ketua kelas. Nah, itu saya rasa kontrak perkuliahan yang harus Anda pedomani, harus Anda pegang,
untuk obor di dalam kita melakukan kegiatan perkuliahan kita, khususnya hukum perikatan di semester ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.